Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang kemudian dianggap ngibul. Kenapa bang kok ngibul? Nampaknya ya saya ini ya agak sedikit tertawa lah ya dengan situasi dan kondisi hari ini soal reuni Jokowi. Wah, belum apa-apa sudah ketawa ini ya, belum apa-apa sudah ketawa begitu. Ada sebuah pemberitaan begitu yang cukup menarik begitu kan ya. Ada yang mengatakan ngibulnya cerdas ya. Coba kita baca ya. Kita baca dan perhatikan di situ begitu. Itu sudah ditandai warna merah ya. Reoni ke-45 tahun angkatan 80 ya, Fakultas Kehutanan UGM. Nah, ada yang jahil nih ya, ada yang kemudian mengkritik nih salah satunya. Ada yang aneh nih, angkatan tahun 80, masuk kuliah tahun 1980. Lulusan 85. Apakah tahun 1985 langsung reuni? 2025 sampai 1985 itu 40 ya, 40. Dan kalau reuni ke-45 berarti dari mulai masuk tahun pertama kuliah sudah reuni. Tahun 2025 sampai tahun 1980. Artinya 45 tahun. Masuk akal begitu kan ya? Masuk akal nggak gitu? Jadi saya rasa mungkin ya kalau toh pada akhirnya angkatan tahun 80 ya, angkatan 80 terus kemudian reuninya ke 45 berarti kan setiap tahun ini ada reuni terus ya. Ada yang sejak awal ketemu dengan Jokowi begitu kan. Artinya saya ini masuk kuliah ya, masuk kuliah 2000 misalnya 2020 ya. Terus kemudian ya berjenjang ada reuni. Oke lah dikatakan itu seperti itu. Tapi ini kan perlu dipertanyakan apakah sejak awal ini reuni terus kok tiba-tiba muncul 45. Udahlah, kita hitung tahun 2000 berapa? 2020 misalnya, ya. Mana fotonya reuninya itu begitu. Jokowi dengan teman-temannya. ini kan ngibulnya cerdas begitu kan. Pada akhirnya orang muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Akhirnya banyak dipertanyakan, dipersepsikan oleh publik bagaimana reuni yang sebenarnya. Dan muncul di media sosial begitu. Nampaknya Jokowi sudah mulai blunder ini datang ke reuni itu begitu. Seharusnya tidak usah datang lah. Ya, kenapa? Ya biar tahu dan komitmen, biar tidak menjadi masalah dan beban setiap harinya. Karena netizen sekarang ini cerdas, ya bisa menelusuri begitu kan. Ya bisa saja ada yang menelusuri calo tiket, ada yang kemudian si A, si B dan si C begitu kan. Inilah insting dari para netizen begitu kan yang kemudian menunjukkan bahwa wah ini benar nggak begitu kan, mungkin nanti akan konfirmasi oleh tetangganya itu sendiri. Ada yang mengatakan ngibulnya cerdas ya, ngibulnya cerdas. Jadi artinya apa? Artinya ini banyak muncul narasi-narasi, salah satunya yang memang kalau garis tangannya itu sama-sama insinyur kehutanan UGM yang sukses jadi presiden, tapi ada juga yang jadi calo. Ini komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Dan pada akhirnya spekulasi inilah yang kemudian digoreng habis-habisan oleh netizennya. Mungkin saja 4 kali reuni dalam setahun. Mungkin saja hal itu sengaja dilakukan ya untuk ya tetap diperdebatkan sampai masuk masa pemilu. Bukankah dia punya agenda bekerja untuk membesarkan gajah? Baju peserta reuni itu adalah pesan khusus. Ini salah satu komentar dari netizen. Ini secara tidak langsung menandakan bahwa Jokowi juga ya bisa saja ini kepanikan yang sangat luar biasa begitu kan. Ya sampai-sampai netizen itu sangat jeli untuk menentukan siapa yang kemudian dibalik drama-drama ini. Kan orang pasti berpikir seperti itu begitu. Apalagi salah satu komentar dari Dr. Tifa. Nih, reuni ke-45 angkatan 80. Itu artinya belum lulus sudah reuni. Betul begitu kan ya? Betul ini.
Ini dasar memang angkatan ini cerdas luar biasa karena ada salah satu mahasiswa yang kemudian jadi orang hebat, jadi presiden. Saking cerdasnya, ya luar biasanya. Setelah kuliah 1 tahun ketika mereka jadi mahasiswa tingkat 2, di tahun 1981 mereka sudah bikin reuni. Berarti kan cerdas dong di situ begitu ya. Mungkin panitianya saking paniknya disuruh bikin reuni dadakan, menghitung reuni dari tahun pertama mereka masuk kuliah tahun 1980, reuni tahun ya reunian tahun bulat digoreng, dadakan memang menghasilkan hal-hal yang lucu. Ini sindiran dari Dokter Tifa begitu kan. Ngeri kan? Jadi bahan tertawaan begitu. Jadi misalnya kalau saya kuliah tiba-tiba langsung reuni begitu kan ya, belum lulus langsung reuni. Ini gimana begitu kan? Itu kan persepsi publik dipertanyakan di situ begitu. Artinya ini cerdasnya gimana begitu sampai melampaui batas cerdasnya. Saya kira banyak yang kemudian sekarang soal dugaan-dugaan ijazah palsu ini begitu kan ya, yang kemudian dituduhkan kepada Jokowi. Nampaknya orang-orang sekarang ini begitu kan ya sudah mulai melihat bagaimana nantinya begitu, apakah benar begitu bahwa ada penyitaan ijazah Jokowi ini atau tidak. Tapi yang jelas kami berpikir bahwa sampai hari ini begitu, apakah benar-benar disita atau tidak. Secara tidak langsung drama-drama ini muncul begitu kan di publik begitu ya, bahwa kenapa kalau sudah melakukan seperti ini kok ribet-ribet amat begitu kan, kenapa kok tidak ditunjukkan secara detail, oh ini loh ijazah saya, kan selesai begitu. Dan inilah yang kemudian orang-orang akan terus berpikir begitu masalah tentang Jokowi begitu kan ya, masalah tentang Jokowi. Jadi saya kira ada yang kemudian bukan alumni, ada yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Banyak muncul narasi-narasi itu. Wajar dalam dunia politik ya. Saya kira inilah yang kemudian akan dilihat begitu. Nah, dari wisuda tahun 1985, kemudian reunian 2017 dan terakhir reunian ke-45 tahun 2025. Dari semua yang ada di wisuda, coba dicek berapa orang yang reunian. Ini kita lihat saja begitu kan, mulai dari wisuda ya, mulai dari wisuda, terus kemudian mulai juga dari reunian begitu kan ya, terus kemudian yang kemarin tahun 2025 begitu. Nggak tahu ini kok serba dadakan reuninya ada apa begitu. Orang-orang pasti melihat lah. Orang-orang pasti melihat dengan hal-hal seperti ini. Jadi masyarakat hari ini tuh cerdas begitu kan, melihat bagaimana apa yang terjadi dan sekarang kita tunjukkan aja mereka begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah jangan-jangan ini sudah bocor, ada jangan-jangan ada sudah di briefing dan sebagainya. Tapi bagi kami melihat dengan situasi saat ini bahwa kenapa Jokowi selalu terbelit-belit begitu kan ya, berbelit-belit untuk menunjukkan ijazahnya begitu ya. Drama-drama inilah yang kemudian seperti reuni itu kan seorang Jokowi sebelumnya jarang datang begitu. Nah pertanyaan sekarang, apakah Jokowi sudah masuk WhatsApp angkatan tahun 80? Ya. Gak lucu kan pada akhirnya. Ya kita tahulah bahwa persepsi publik ini semakin semakin tahu begitu kan. Ketika Jokowi sakit ya, lalu kemudian tidak bisa datang di hari persidangan ijazahnya, tiba-tiba muncul di PSI ya. Setelah di PSI begitu kan ya, ditanyakan lagi soal persidangan ijazahnya, tiba-tiba begitu kan datang di reuni UGM ya. Datang reuni di UGM mengaku memaksakan atau paksakan diri reuni Fakultas Kehutanan UGM ya. Kalau nggak datang ramai lagi nanti. Ini komentar-komentarnya begitu. Ya sedikit memaksakan katanya begitu ya. Apakah Jokowi masih sakit atau tidak? Tapi yang jelas bagi kami dengan pernyataan-pernyataan tadi dari Dokter Tifa, dari media sosial dan sebagainya begitu kan. Kita tahu diambil satu benang merahnya ya, bahwa apakah ini merupakan dadakan reuni ini begitu kan, atau setidaknya orang-orang akan melihat apakah benar ini semuanya alumni UGM atau tidak begitu. Jadi kalau ada yang DDU misalnya, itu jangan ngaku-ngaku alumni, karena alumni itu ya yang sudah punya ijazah. ya kan betul kan. Jadi saya kira inilah muncul persepsi publik pada akhirnya begitu. Saya kira
dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini, nampaknya ini akan menjadi gorengan-gorengan yang kemudian lezat begitu kan ya. Dan bahkan nampaknya gorengan lezat itu mempercayakan diri bahwa itu memang enak begitu kan. Dalam artian bisa ditafsirkan begitu bahwa itu adalah memang benar begitu. Bahkan ngatur reuni itu ribet ya. Enggak seribet menunjukkan apa ini? Maaf. Nggak seribet menunjukkan ijazah asli. Harus jauh-jauh hari. Semua ada kesibukan masing-masing. Yang nganggur aja belum tentu bisa datang acara reuni kok. Hanya sekedar ya salah penggunaan kata. Tapi itu sudah langsung menunjukkan bahwa mereka yang ada di situ semua harus diragukan keasliannya. Tim pendukung yang biasa menyiapkan banner spanduk kembali melakukan kesalahan fundamental yang fatal yang lalu dianggap benar oleh yang hadir. Jadi lulusan tahun 85, reuninya sudah 45 tahun. Nah, benar kan begitu kan? Reuninya sampai 45 tahun. Bayangkan kalau toh pada akhirnya reuninya sudah 40 tahun, artinya begitu kan ya. Selama ini belum lulus tapi sudah reunian. Kan cerdas di situ begitu. Ini kan cerdas di situ begitu kan ya. Apakah reuni-reuni ini gimana, tahu saya sih nggak tahu begitu kan ya. Apakah ini sudah kandung cerdasnya? Ini sudah saya tandakan begitu kan ya. Dari reuni ke 45 tahun angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM ya. Kalau sudah lulus angkatan 80 begitu, lulus tahun 45 berarti 45 tahun situ sampai tahun 2025 begitu kan. Dari tahun 1980-an, 1985 dan 2025 ya, ini kan menunjukkan bahwa sudah 45 tahun begitu. Nah, inilah yang kemudian masyarakat bisa ngitung begitu. Artinya teman-teman Jokowi itu sangat cerdas ya, dan bahkan Jokowi pun ya sangat cerdas begitu kan ya. Kenapa? Belum lulus saja sudah reuni. Itu kan saking bagusnya. Tapi kenapa 2000, 2001, 2022, 2003? Mana fotonya? Apakah hanya ngeklaim saja atau bagaimana begitu? Biasanya kan ada rekam jejak begitu. Nah, ketika dugaan-dugaan ijazah palsu ini muncul begitu kan ya, bahkan reuni-reuni Jokowi sudah mulai beberapa kali dilakukan. Sejak menjadi presiden dengan SMA-nya sudah reunian ya. Dengan dengan UGM kalau nggak salah begitu kan, dan kemarin mungkin yang saya lihat berjalan hanya 3 sampai 4 begitu kan pertemuan di situ begitu. Yang saya tahu begitu, nggak tahu ini sebelumnya masif atau tidak begitu, tapi sampaikan kepada publik begitu kan. Mulai dari tahun 45 ya, tahun 1985 reuninya kan 45 tahun. Berarti kan ada 45 foto ya, setidaknya gitu kan. setidaknya di situ begitu. Karena yang canggih itu kan tahun 2000-an itu kan orang sudah pegang HP semua begitu kan. Tapi nggak tahu ini apakah reuni ini teman-temannya Jokowi semua, tak wallahualam, saya nggak tahu begitu. Tapi yang jelas dimuncul di media sosial itu 45 tahun itu reunian. Berarti belum lulus sudah reunian. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.